yang masuk. Saya sambil hibrid ini kuliahnya. Yang mau kuliah di rumah silahkan. Tapi nggak ada yang kuliah kayaknya. Makanya tidak ada alasan tidak kuliah. Karena sudah saya share link Zoom-nya. Jadi kita akan bahas soal peristilahan dan divisi HTN, kemudian ruang lingkup dan sumber HTN. Yang ketiga kita akan bahas hubungan HTN dengan bidang ilmu lainnya. Ini tadi yang kemudian menentukan bidang ilmu selanjutnya, apa yang akan menjadi prasyarat berikutnya. Nah itu hubungannya. Kenapa mata kuliah dasar ini harus menjelaskan kemana larinya ilmu selanjutnya. Nah, dasarnya kemana? Nah itu yang harusnya kemudian diuraikan oleh masing-masing dosen. Kalau hukum pidana, apa nanti yang tidak bisa diambil kalau tidak lulus hukum pidana. Tapi hukum pidana kan sudah berubah. Tren penegakan hukum atau tren hukum pidana Indonesia hari ini kan sudah bukan lagi sebagai hukum balas dendam. Jadi hukum pidana itu sudah menjadi hukum, istilahnya itu ultimum remedium. Jadi upaya pidana itu adalah upaya terakhir. Yang ditonjolkan di hukum pidana itu adalah bagaimana proses penyelesaian perkara pidana itu dengan cara restoratif justice. Restoratif justice itu adalah proses perdamaian orang di luar pengadilan itu lebih baik ketimbang harus menempuh upaya hukum pidana. Makanya dia ke depan ini prinsip hukum pidana itu adalah ultimum remedium. Sama dengan hukum perdata. Hukum perdata juga demikian. Jadi hukum perdata itu adalah di mana ada alternatif penyelesaian sengketa, ada arbitrase. Nah, arbitrase dan penyelesaian sengketa adalah bagian dari hukum perdata. Untuk penyelesaian perkara-perkara perdata itu diutamakan adalah adanya perdamaian, win-win solution. Tidak kemudian upaya semuanya diselesaikan di pengadilan. Karena pengadilan itu adalah menang jadi arang, kalah jadi abu.
Nah, ada yang menang. Itu frame mahasiswa Fakultas Hukum itu harus berpikirnya sudah maju tentang hukum. Nah, tidak kemudian mundur. Jadi bukan kemudian mencoba melihat hukum pidana itu sesuatu yang wah, enggak, sudah bukan lagi trennya. Bagaimana ekonomi berjalan, bagaimana ekonomi ini maju kalau kemudian semua diselesaikan di pengadilan. Bagaimana perkara perdata semuanya harus masuk pengadilan. Padahal di dalam penjara, misalnya hukum pidana, di dalam penjara itu isinya adalah kasus 50% adalah kasus narkoba. Makanya dua hukum itu kemudian adalah tergantung bagaimana hukum tata negara mengaturnya. Makanya hukum tata negara sering disebut sebagai ilmunya ilmu hukum. Kenapa disebut ilmunya ilmu hukum? Karena semua diatur oleh hukum tata negara. Sebuah kebijakan itu lahir dari hukum tata negara. Makanya sebelum ada Mahkamah Konstitusi, hukum tata negara itu tidak banyak dibicarakan orang. Tapi sejak ada Mahkamah Konstitusi, hukum tata negara mulai orang tertarik untuk mempelajari hukum tata negara. Karena di situ rohnya, di situ spiritnya. Jadi kalau sudah hukum tata negara, orang bisa masuk kemana-mana. Dia bisa masuk ke hukum pidana, dia bisa masuk ke hukum perdata, bisa masuk ke hukum adat. Itu hukum tata negara. Tapi kalau orang pidana tidak bisa masuk ke hukum tata negara, karena dia tidak bicara soal spirit dari hukum tata negara, soal kebijakannya itu. Nah, HTN ini adalah salah satu cabang ilmu hukum yang secara khusus mengkaji persoalan kenegaraan. Jadi maksudnya khusus kenegaraan, dia bersama dengan ilmu negara. Objek kajiannya adalah kenegaraan. Objek kajiannya adalah pemerintahan, lembaga-lembaga negara, lembaga-lembaga pemerintahan, atau lembaga-lembaga negara di luar pemerintahan, atau sering disebut dengan lembaga negara independen misalnya. Itu objek kajiannya. Nah, makanya dia kemudian masuk dalam keluarga ilmu hukum kenegaraan atau Staatsrecht. Itu istilahnya, Staatsrecht. Stat itu negara, jadi dia masuk dalam keluarga ilmu hukum kenegaraan. Nah, HTN masuk dalam ranah hukum publik, bukan hukum privat. Kalau perdata itu masuk ke privat. Pidana dia masuk ke publik ketika dia terkait soal misalnya tindak pidana korupsi, tindak pidana perbankan, kemudian tindak pidana ekonomi. Maka hukum pidana bisa masuk ke dalam hukum publik. Tapi sepanjang dia adalah persoalan personal, maka dia masuk ke dalam hukum privat. Tindak pidana yang dilakukan adalah hubungan antara orang pelaku dan korban. Tapi kalau dia tindak pidana korupsi, ada persoalan keuangan negara di dalamnya. Ada uang negara yang dikorupsi kemudian merugikan keuangan negara, itu masuk kemudian dalam ranah hukum publik. Makanya tindak pidana korupsi itu tidak jauh dari hukum administrasi negara. Tindak pidana korupsi paling utama itu adalah dilakukan secara berjamaah dan itu merugikan keuangan negara, dan ada persoalan administrasi, corruption istilahnya. Administrasi corruption adalah adanya jabatan yang melekat di seseorang mengakibatkan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian kepada keuangan negara. Itu korupsi. Makanya dia masuk ke dalam ranah hukum publik, karena yang dirugikan adalah negara. Begitu juga tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan yang dirugikan adalah bank. Bank dalam hal ini adalah bank yang kemudian di bawah pengawasan Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawasnya. Di dalam perbankan itu ada pajak, ada persoalan keuangan negara, ada surat berharga dan seterusnya yang dimiliki oleh negara. Jadi ketika tindak pidana perbankan, maka ranahnya pasti sudah masuk ke hukum publik di situ. Tindak pidana ekonomi juga demikian. Tindak pidana ekonomi itu soal perdagangan, soal kemudian tindak pidana yang dilakukan akibat persoalan kehutanan, lingkungan dan seterusnya, terkait soal perekonomian negara. Maka dia masuk ke dalam ranah. Makanya di kepolisian maupun di kejaksaan,
Kalau dia tidak pidana ekonomi, tidak pidana perbankan, tidak pidana korupsi, dia masuk di cabang khusus di kepolisian maupun di kejaksaan. Dia tidak masuk dalam persoalan umum. Kalau umum persoalan privat, kemudian dia masuk ke dalam persoalan khusus. Kalau di kepolisian itu namanya Direskrimum apa Diskrimum Sus, di kejaksaan itu masuk di administratif, tidak pidana khusus. ATN ini pada ditutup pintunya. Kedudukan HTN dalam ilmu hukum. Jadi HTN ini merupakan disiplin ilmu yang mempunyai nilai teoritis, yaitu menjelaskan seluk-beluk persoalan kenegaraan. Jadi dia sangat teoritis. Teoritis dalam artian dia akan menjelaskan bagaimana seluk-beluk sebuah negara itu. Apakah negara itu bersifat presidensial, apakah negara itu bersifat federal, apakah negara itu bersifat otonomi atau desentralisasi, ataukah negara itu bersifat campuran dengan sistem campuran. Disitulah di hukum tata negara yang menentukan kemudian sifat masing-masing sebuah negara. Misalnya kita bicara soal hukum yang berlaku di Amerika dengan hukum yang berlaku di Indonesia, kenapa berbeda? Karena sistem kenegaraannya yang berbeda. Kenapa presiden di Rusia itu bisa menjadi presiden seumur hidup atau presiden di Turki bisa menjadi presiden seumur hidup? Kenapa di Indonesia hanya 2 periode? Yaitu kemudian ada persoalan soal bagaimana kenegaraan itu mengatur, soal konstitusi itu mengatur. Nah, ATL sebetulnya juga merupakan bagian dari nilai praktis, yaitu khusus berkaitan dengan keberadaan peradilan konstitusi dan kebutuhan legal drafting. Jadi ada 2, ada peradilan konstitusi yaitu Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi adalah mahkamah atau peradilan yang lembaganya boleh menafsir konstitusi, karena tidak ada orang boleh menafsir konstitusi. Presiden saja tidak boleh menafsir konstitusi, apalagi mau menunda pemilu, tidak boleh. Hanya Mahkamah Konstitusi yang boleh menafsir. Itu bunyi konstitusi kita. Jadi konstitusi itu menjelaskan konstitusi bisa ditafsir oleh Mahkamah Konstitusi, bukan oleh lembaga manapun. Itu harus diingat. Jadi kalau mau merubah konstitusi, yang merubah bukan DPR, yang merubah adalah MPR. Di MPR itu ada anggota DPD, ada anggota DPR. Jadi dia bisa diamandemen kalau disetujui 2/3 jumlah anggota MPR plus 1. Kalau jumlahnya 1000, dia harus disetujui oleh 500 anggota. 2/3 itu 750 tambah 1 anggota MPR. Gitu. Kenapa telat? Hujan. Jadi secara praktis dia bicara soal peradilan konstitusi. Selain peradilan konstitusi, dia bicara soal legal drafting. Legal drafting adalah bagaimana cara orang membuat sebuah undang-undang, membuat sebuah peraturan, itu legal drafting. Makanya sering pembuat undang-undang itu disebut dengan legal drafter. Makanya menjadi sarjana hukum tidak harus menjadi jaksa, polisi, atau menjadi pengacara. Dia bisa menjadi legal drafter, bisa menjadi mediator, bisa menjadi kurator. Itu sarjana hukum. Kalau orang ingin cepat kaya, jadilah kurator. Itu. Ketimbang jadi pengacara. Itu kurator itu kayak kaya, kalau mau kaya jadi kurator. Kurator itu audit legal audit istilahnya. Dia yang melakukan audit terhadap sebuah perusahaan. Hari ini ada kasus kurator, hari ini tidak salah itu di Sumbawa, tidak salah ya. Perusahaannya di kasusnya di Pengadilan Niaga Surabaya, tapi objeknya ada di Sumbawa. Nah, itu yang dinilai oleh kurator. Jadi kurator itu dia boleh
menerima fee yang jumlahnya setengah dari nilai aset. Itu sah karena dia menghitung semuanya. Karena dia menyelamatkan soal keuangan negara. Kemudian itu bedanya kurator. Dia boleh jadi sarjana hukum, bisa jadi notaris. Itu bukan hanya di pandangan kita itu notaris, pengacara, jaksa, polisi, hakim. Enggak itu sarjana hukum itu. Dia bisa jadi legal drafter, bisa menjadi pembentuk perundang-undangan, membentuk perda. Makanya ilmu legal drafter itu sulit. Tidak sederhana orang membuat undang-undang. Karena yang dibuat adalah norma. Bukan dibuat kalimatnya sederhana, tapi secara prinsip hal itu yang harus dia tuangkan dalam bentuk. Kemudian kenapa memilih undang-undang seperti ini? Makanya ada naskah akademik istilahnya. Jadi legal drafter itu membuat undang-undang itu dimulai dari naskah akademik. Naskah akademiknya yang kemudian diolah menjadi undang-undang, RUU, rancangan undang-undang. Begitu juga perda, dimulai dari naskah akademik kemudian menjadi raperda. Itu legal drafter. Kenapa telat ini? Hujan jadi alasan. Saya jam 2 sudah di sini. Nggak usah banyak komplain. Jam 1 nggak hujan tadi. Ini yang mengganggu kita kuliah. Peristilah definisi dan objek. Jadi istilah HTN itu ada beragam istilah untuk menyebut HTN. Jadi ragam peristilah HTN itu akibat perbedaan bahasa dan perbedaan fokus ruang lingkup pembahasan HTN. Para pakar HTN memiliki preferensi pilihan istilah untuk menyebut HTN. Jadi pakar-pakar hukum ini ada banyak istilahnya tata bahasa ya. Tata bahasanya berbeda-beda tapi maknanya adalah sama. Kemudian soal istilah-istilah HTN panas sekali. Saya ambil contoh Prancis. Prancis menyebut istilah HTN itu dengan doctrine constitutionally. Kalau Inggris dengan constitutional law. Kalau Jerman dengan Stadtrecht. Nah, hukum Jerman ini hampir sama dengan hukum Belanda, Stadtrecht. Bahasanya hampir sama. Karena bahasa Belanda itu hampir mirip-mirip dengan bahasa Jerman. Nah, sering juga dipakai istilah Verfassungsrecht atau hukum tata negara. Sebagai lawan perkataan itu ada namanya sering orang menyebutnya debut dengan Verwaltungsrecht atau hukum administrasi negara. Jadi hukum tata negara ini hampir sama dengan hukum administrasi negara. Hanya saja hukum administrasi negara itu lebih kepada hukum yang mengatur di pemerintahan. Kalau hukum tata negara lebih mengatur antara pemerintahan dengan warga negara. Itu bedanya. Kalau hukum administrasi negara itu ke pemerintahannya. Misalnya hukum perizinan dan tata ruang. Kalau di Fakultas Hukum, hukum perizinan dan tata ruang itu masuk di dalam konsentrasi hukum agraria. Tapi senyatanya adalah dia bagian dari hukum administrasi negara. Kemudian, karena apa? Karena soal izin dan tata ruang itu diatur oleh Badan Pertanahan Nasional. Badan Pertanahan Nasional adalah bagian dari struktur pemerintahan. Kenapa struktur pemerintahan? Dia berada di bawah presiden. Dia adalah masuk dalam struktur pemerintahan karena dia adalah bagian dari kerja pemerintahan. Seperti juga ombudsman misalnya. Ombudsman adalah lembaga pengawas yang berfungsi mengawasi pelayanan publik. Nah, kenapa pelayanan publik diawasi? Untuk melihat kinerja dari lembaga pemerintahan.
apakah lembaga pemerintahan ini bekerja memberikan pelayanan kepada masyarakat atau tidak. Karena itu adalah tugas dan fungsi pemerintahan. Pemerintahan itu wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat. Makanya disebutlah pelayanan publik. Nah, fungsi pelayanan publik ini yang kemudian diawasi oleh Ombudsman. Ombudsman adalah lembaga negara yang berada di bawah pemerintahan kemudian. Karena dia pengawas kepada lembaga-lembaga pemerintahan ini. Lembaga pemerintahan ini ada para menterinya, BUMN, kepala daerah, sampai kepada dinas-dinas maupun BUMD atau lembaga-lembaga yang mengelola uang publik. Misalnya uang beasiswa. Uang beasiswa ini kan uang yang dimiliki oleh negara yang dititipkan kepada perguruan tinggi untuk dikelola. Nah, itu yang diawasi oleh Ombudsman. Apakah uang itu betul didistribusikan untuk mahasiswa sesuai dengan yang dititipkan oleh pemerintah atau kemudian ada digelapkan, misalnya seperti itu. Itu. Nah, di Belanda itu sering disebut dengan hukum negara atau staatslaw. Terkandung dua pengertian, Staatsrecht in ruimere zin dalam arti luas dan Staatsrecht in geringe zin dalam arti sempit. Jadi hukum tata negara dalam arti luas dan hukum tata negara dalam arti sempit. Ada jelasan. Nah, Christian van Vollenhoven, hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkup rakyatnya sendiri-sendiri dan menentukan badan-badan beserta fungsi masing-masing serta menentukan pula susunan dan kewenangan badan-badan yang dimaksud. Jadi itu ada Van Vollenhoven, Christian Van Vollenhoven itu mengatakan bahwa hukum hukum tata negara itu adalah semua masyarakat hukum. Kalau semua masyarakat hukum adalah yang dimaksud adalah ada kekuasaan legislatif, ada kekuasaan yudikatif, ada kekuasaan eksekutif, ada masyarakat, ada lembaga-lembaga negara independen, ada kemudian lembaga di luar pemerintahan maupun di luar ketiga lembaga tersebut seperti Bank Indonesia, BPK, kemudian Komisi Yudisial yang tidak masuk dalam lingkup yang tiga itu juga diatur oleh hukum tata negara. Jadi semuanya diatur oleh hukum tata negara. Itu fungsi hukum tata negara. Itu yang dimaksud kemudian dari tingkatan tertinggi sampai yang terendah. Dari lingkungan masyarakat yang kecil sampai lingkungan masyarakat yang luas. Lingkungan masyarakat yang kecil dari RT sampai ke desa. Itu yang diatur oleh hukum tata negara. Nah, itu maksudnya. Jadi dia bersifat luas, kecil maupun luas. Kecilnya RT. Kalau RT kan di bawah tingkatan dusun atau lingkungan. Di dalam lingkungan itu bisa ada 5 RT, 4 RT misalnya. Di dalam lingkungan atau di dalam dusun itu bisa ada 5 RT. Itu terkecil. Sampai ke tingkatan desanya itu terluas. Baru sampai kemudian ke kabupaten, ke provinsi, baru ke negara Republik Indonesia. Nah, itu yang diatur oleh hukum tata negara. Daniel pun biar. Nah, Van der Pot. Van der Pot ini dia orang Belanda, hampir sama dengan Van Apeldoorn tadi itu Van Vollenhoven, Van Apeldoorn. Kalau Van Vollenhoven ini ahli hukum adat atau antropologi budaya. Dia orang antropologi dari Universitas Leiden, tapi dia mempelajari soal hukum tata negara. Itu yang saya katakan, hukum adat terkait soal hukum tata negara, tidak bisa lepas. Nah, di hukum kita, hukum pemerintahan desa itu ada bicara soal hukum adat, hukum pemerintahan adat, gitu. Nah, makanya hukum pemerintahan adat sama pemerintahan desa kalau di Bali itu ada dua sistem pemerintahan di tingkatan terendahnya ya. Ada pemerintahan desa, ada pemerintahan adat. Kalau pemerintahan adat
dia dibiayai dari kabupatennya atau yang sering kita sebut dengan ADD. Kalau pemerintahan desanya dibiayai dari DD, dari pusat. Situ ininya. Di sana bedanya kemudian. Jadi, nah kalau Van der Poort ini menjelaskan soal jadi peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta kewenangannya masing-masing, hubungan satu sama lain, serta hubungan dengan individu warga negara dalam kegiatannya. Pandangan Van der Poort ini mencakup pengertian yang luas soal hak asasi manusia, kemudian soal juga menyangkut pula terhadap aspek kegiatan negara, warga negara dalam definisi sebelum dianggap sebagai objek kegiatan hukum administrasi negara. Jadi dia lebih kepada hukum hak asasi manusia. Jadi hubungan masyarakat dengan negaranya, tanggung jawab negara terhadap masyarakatnya, sebelum sampai ke hukum administrasi. Nah, hukum administrasi yang dimaksud kemudian adalah adanya hak orang untuk diberikan pendidikan, adanya hak masyarakat untuk dia mendapatkan fasilitas kesehatan, adanya hak masyarakat untuk menerima sumber daya alamnya, pemataran sumber daya alamnya, adanya hak masyarakat untuk dia mendapat bansos misalnya atau mendapat PKH kalau dia miskin. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum administrasinya. Tapi sebelum sampai ke situ yang diatur adalah apa hubungan negara dengan warga negaranya. Hubungan negara dengan warga negaranya adalah itu yang dimaksud di dalam hak asasi manusia. Kalau di dalam konstitusi itu ada di pasal 28. Jadi pasal 28 itu adalah hak-hak masyarakat terhadap dirinya sendiri dan kewajiban negara menyediakan hak-hak tersebut. Itu ada di pasal 28. Begitu. Ada pertanyaan dulu? Benar saya ngomong sendiri. Silakan. Ada pertanyaan? Ini masih dasar ini. Kita masih soal bicara berkutat di pengertiannya saja ini, pengertian umumnya. Belum masuk ke teoritisnya, belum ke praktisnya. Kalau teoritis, pertemuan ke-3 atau ke-4. Hari ini saya juga ngajar hukum konstitusi. Kalau semester 4 ini. Jadi ya saya bilang, kalau tidak lulus ATN tidak bisa ambil mata kuliah ini. Kalau tidak lulus ATN. Jadi teorinya itu ada di konstitusi, nanti lebih praktisnya. Lebih mendalam itu ada di konstitusi. Hukum konstitusi dan lembaga negara. Itu lebih teoritis kita bicara. Kalau ini HTN lebih umum. Kita hanya akan bicara kulit-kulitnya saja. Lebih banyak bicara soal umum, bukan teorinya. Teorinya sedikit, tapi umum kita akan bicarakan. Makanya dia 4 SKS mencakup semua sampai soal kewarganegaraan, sampai soal kependudukan. Kita akan bicara soal HTN ini. Makanya bagaimana mau bicara hukum konstitusi kalau ATN-nya tidak selesai, tidak tuntas. Pasti akan bingung. Gitu. Kemudian ada MacEver. MacEver ini coba mengatur hukum tata negara itu hukum yang mengatur negara. Jadi hukum yang mengatur negara itu maksudnya adalah negara diatur oleh hukum. Negara dikontrol oleh hukum. Negara cara bekerjanya ditentukan oleh hukum. Kemudian, makanya hukum itu dikenal adalah sebagai alat rekayasa sosial. Betul atau social engineering. Betul atau social engineering itu yang dikatakan Roscoe itu adalah negara berhak menentukan arah kemana, kemudian dia menentukan arah hukumnya dengan cara melakukan rekayasa sosial. Contoh rekayasa sosial adalah teori pembangunan dari Muchtar Kussumaatmadja. Bagaimana Muchtar Kussumaatmadja membuat soal
Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan tahun 74 itu dibuat oleh Muchtar Kussumaatmadja. Kalau Muchtar Kussumaatmadja ini adalah ahli hukum internasional sebetulnya. Tapi dia membuat undang-undang hukum perkawinan. Membatasi orang mempunyai anak cuma 2. Dia menelurkan program KB kemudian cuma 2. Kalau saja tidak ada undang-undang perkawinan dan KB, bagaimana jumlah penduduk Indonesia ini? Kita bayangkan. Tidak ada undang-undangnya saja ada, kita sudah berdiri pada posisi keempat dengan negara terpadat di dunia. Apalagi kalau tidak ada. Itu. Coba India, Cina itu 1 miliar jumlah penduduknya. Bagaimana kemudian polusi di India, polusi di Cina itu terjadi, gitu kan? Kalau tidak COVID mungkin orang tidak akan bisa melihat puncak Himalaya, gitu kan? Karena saking polusinya sebuah kota yang namanya New Delhi dan sebagainya. Itu India, itu Cina, itu Rusia. Jadi kan yang terpadat itu kan adalah Cina. Habis Cina itu Amerika. Habis Amerika Rusia. Habis Rusia India, baru Indonesia. Nah, kita bisa mengerem jumlah penduduk karena adanya teori hukum pembangunan. Itu yang dimaksud dengan teorinya Roskopon soal social engineering. Jadi hukum itu untuk sebagai alat rekayasa sosial. Kenapa dia alat rekayasa sosial? Hukum itu, ya hukum dibuat untuk merekayasa orang berperilaku sesuai keinginan hukum. Bagaimana undang-undang COVID misalnya, orang diwajibkan menggunakan masker, diwajibkan mencuci tangan, dan diwajibkan untuk menjaga jarak. Kalau tidak ada hukum maka tidak bisa dilakukan. Itu yang dimaksud dengan alat rekayasa sosial. Itu dari hukum. Makanya hukum itu lahir untuk mengatur masyarakat, bukan untuk membuat ribet. Gitu. Jadi masyarakat harus diatur supaya dia menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Digunakanlah hukum untuk mengaturnya. Tahun 91 ada undang-undang soal lalu lintas. Nah, di dalam undang-undang lalu lintas itu ada satu pasal soal kewajiban menggunakan helm. Itu tahun 91. Kalau saja tidak diatur undang-undang lalu lintas soal kewajiban menggunakan helm, maka kecelakaan pasti akan banyak. Akan banyak orang meninggal dunia di jalan raya karena tidak menggunakan helm. Itu tahun 91. Jadi memang hukum itu selalu efektifnya bukan hari ini, pasti dia akan efektif bisa 10 atau 20 tahun berikutnya. Gitu. Karena prosesnya itu yang kemudian menyebabkan harus adanya perubahan-perubahan hukum atau perbaikan-perbaikan hukum kemudian. Gitu. Makanya hukum itu lahir dia harus diuji kemudian. Setelah dia diuji apakah dia berlaku efektif atau kemudian tidak efektif. Kalau dia tidak efektif, di mana kelemahannya? Apa sisi yang tidak lemah? Makanya adalah penelitian hukum. Makanya penelitian hukum di Fakultas Hukum itu dia beda dengan penelitian di fakultas yang lain, di prodi-prodi yang lain. Kalau di prodi hukum itu, ilmu hukum ini kan ilmu yang sui generis istilahnya. Sui generis itu dia mengandung ilmu secara empirik sesuai dengan kenyataan dan ada ilmu secara normatif sesuai dengan norma. Makanya orang penelitian hukum tidak sama dengan penelitian di prodi lain. Dia penelitian dengan menggunakan angka-angka, data statistik. Kalau hukum tidak bisa dengan data statistik. Dia harus melihat, harus terjun ke lapangan apa pendapatnya soal norma yang diatur kemudian. Itu penelitian empirik. Jadi di dalam penelitian empirik itu ada penelitian normatifnya. Di dalam penelitian normatif belum tentu ada penelitian empirik. Itu karena yang diteliti adalah normanya, kajian yuridisnya kemudian, bukan empiriknya. Tapi kalau penelitian empirik yang diuji adalah normanya.
untuk menguji efektivitas dari sebuah norma, keberlakuan dari sebuah norma di masyarakat. Itu. Ada pertanyaan dulu? Oh, tidak ada yang bertanya ini. Silakan. Hukum yang bukan hukum tata negara itu hukum yang biasanya dipakai oleh negara untuk memerintah. Dipakai untuk memerintah ini artinya di dalam pemerintahan itu ada standar operasional prosedur, SOP misalnya. SOP antara pekerja dengan atasan. Dipahamin. Berlaku di internal. Itu bukan hukum publik kemudian. Karena hukum tata negara adalah hukum publik. Dia tidak berlaku untuk publik. Kalau hukum itu berlaku di internal kantor tersebut. Misalnya begini, di kampus ini ada aturan. Ada aturan yang dibuat dalam bentuk peraturan rektor. Peraturan rektor itu berlaku di internal, tidak berlaku keluar. Kalau dia berlaku internal, dia bukan bagian dari hukum tata negara. Di dinas perhubungan misalnya ada aturan yang berlaku di internal mereka. Tidak diberlakukan untuk masyarakat luas. SOP-nya misalnya, standar operasional prosedur. Di kantor desa juga demikian, ada tata tertib yang berlaku di kantor desa untuk internalnya, untuk staf desanya, untuk kepala desa dan staf desanya. Itu berlaku untuk di internalnya, tidak berlaku keluar ke masyarakat desa. Nah, itu yang dimaksud dengan hukum biasa yang berlaku di internal mereka, tidak masuk dalam bagian hukum tata negara. Pahamin ya? Jadi tidak semua hukum yang di dalam aturan-aturan yang di instansi-instansi itu bisa berlaku keluar. Nah, kalau dia berlaku keluar itu sudah masuk dalam lingkup tata negara, sudah masuk dalam lingkup administrasi negara kemudian. Itu. Makanya pengujiannya itu bisa dua dilakukan. Bisa dia melakukan uji material terhadap undang-undang atau menguji terhadap surat keputusan yang dibuat, misalnya ke dalam peradilan tun. Itu bedanya. Itu bedanya hukum tata negara dalam arti hukum tata negara sesungguhnya atau senyatanya dengan hukum tata negara yang disebut dengan fiktif negatif, istilahnya disebut. Fiktif negatif ini tidak kemudian berlaku keluar, tapi di internal saja dia berlaku. Dipahamin ya? Jadi kan ada hukum peraturan rektor misalnya. Dia tidak berlaku ke orang-orang di sekitar ini. Tapi berlakunya terhadap dosen dan mahasiswa, dia akademika di kampus saja. Begitu. Tidak berlaku keluar. Itu peraturan rektor. Nah, tapi kalau peraturan menteri, dia berlaku ke lingkungan masyarakat kemudian. Peraturan menteri pendidikan misalnya, itu berlaku ke sekolah, berlaku ke masyarakat yang bersekolah, berlaku ke masyarakat yang tidak sekolah, orang tuanya kemudian. Tunduk terhadap peraturan menteri. Hukum apa? Masuk dalam hukum tata negara. Karena ada karena kita menganut sistem hukum yang normatif ya. Maksudnya normatif itu, hukum itu harus dikodifikasi. Hukum itu harus dibukukan. Nah, seperti hukum ini, kita kan menganut, banyak orang menyatakan Indonesia ini penganut hukum, ada hukum baratnya, ada hukum Islamnya, ada hukum adatnya, dan ada hukum nasionalnya. Hukum mana yang berlaku?
ya hukum nasional. Kalau hukum internasional, ketika kesepakatan internasional atau traktat itu dinyatakan kita menandatangani kesepakatan internasional, dia akan berlaku ketika dia kemudian menjadi sebuah undang-undang. Itu diundangkan, dia traktat itu diundangkan menjadi sebuah undang-undang. Hukum zakat misalnya, hukum zakat ini secara Islam itu di masyarakat hukum Islam dia kita kenal hukum zakat, hukum zakat. Tetapi sejak dia diundangkan dengan undang-undang zakat, maka dia menjadi hukum nasional, bukan lagi menjadi hukum Islam. Itu. Jadi hukum Islam akan berlaku menjadi hukum nasional kalau dia diundangkan. Kalau dia dinormatifkan. Bukan kemudian yang tercantum di dalam Quran dan hadis. Bukan, tapi yang diundangkan. Kompilasi hukum Islam itu berlaku menjadi hukum nasional ketika dia diundangkan. Nah, kompilasi hukum Islam itu kan ada 3 buku tidak salah. Ada buku soal perkawinan, ada buku soal waris, ada buku soal hibah, dan posisi anak di dalamnya ahli waris misalnya di dalam kompilasi hukum Islam. Soal perkawinan, waris, hibah, wakaf di dalamnya diatur, itu kompilasi hukum Islam. Nah, sebelumnya hukum Islam yang berlaku di luar itu, dia tidak dianggap sebagai hukum nasional. Tapi sejak dia dikodifikasi menjadi kompilasi hukum Islam, dia maka sah menjadi hukum nasional. Agama, harus diingat, peradilan agama itu lahir tahun 89. Bukan lahir tahun 60-an, bukan lahir tahun 70-an. Tapi lahir tahun 89. Sebelumnya peradilan agama itu berada di bawah Kementerian Agama. Tapi tahun 89 sejak kita menganut sistem satu lembaga peradilan itu di bawah Mahkamah Agung, maka digabungkan semua, termasuk peradilan tata usaha negara. Peradilan umum ini pengadilan negeri ya. Peradilan agama. Kemudian pengadilan militer. Itu di satu bawah Mahkamah Agung. Ini. Jadi sebelumnya itu peradilan agama itu ada di Kementerian Agama atau Departemen Agama. Tidak berada di Mahkamah Agung. Tapi sejak kita menganut sistem satu atap itu, yang punya ide besar itu adalah Bagirmanan. Ketika Bagirmanan menjadi Menteri Kehakiman, bukan menjadi Ketua Mahkamah Agung. Pada saat dia menjadi Menteri Kehakiman, dia membuat satu atap lembaga peradilan. Satu atap lembaga peradilan, dia menarik peradilan agama yang di Kementerian Agama itu di bawah Mahkamah Agung. Dia menarik peradilan tun itu malah lebih dulu ada peradilan tun ketimbang peradilan agama. Peradilan agama 89, peradilan tun tahun 86. Itu. Jadi pengadilan adat itu ada di peradilan umum. Makanya peradilan umum itu adalah selain mengadili hukum yang berlaku secara normatif, juga mengadili soal hukum adat. Kebiasaan-kebiasaan di masyarakat itu juga diadili. Itu yang diuji di peradilan umum. Tidak hanya dia mengadili berdasarkan norma, tapi dia menguji berdasarkan hukum yang berlaku di masyarakat. Makanya putusan pengadilan itu adalah putusan berdasarkan keadilan masyarakat, bukan keadilan Tuhan. Memang putusannya berbunyi ira-ira demi ketuhanan Yang Maha Esa. Tapi dia memutus berdasarkan keadilan masyarakat. Itu hakim memutusnya. Itu. Dimulai dengan ira-ira demi ketuhanan Yang Maha Esa. Karena dia adalah wakil Tuhan, hakim. Tapi putusannya itu berdasarkan keadilan masyarakat. Itu ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Itu jelas. Kenapa hakim memutus berdasarkan keadilan masyarakat? Karena ada hukum adat di dalamnya. Hukum adat ini adalah hukum kebiasaan atau konvensi istilahnya. Hukum yang berlaku di masyarakat, tumbuh dan berkembang di masyarakat. Misalnya orang jual beli. Zaman dulu tidak ada namanya jual beli menggunakan surat. Cukup dengan akad, cukup dengan pernyataan biasa. Perkataan, saya jual tanahmu, saya terima tanahmu, deal, selesai.
Hari ini orang sarjana hukum itu mengarahkan semua dengan pembuktian formil. Itu yang kacau balau kemudian. Kalau sarjana hukum tidak paham dengan hukum yang berlaku terdahulu, itu yang kacau. Itu. Sama dengan orang pembatalan hibah. Pembatalan hibah itu ada ikrar hibah, ada ikrar pembatalan. Jadi kalau dia membatalkan, maka kalau dia memberikan hibah harus dilakukan di lembaga yang berwenang. Dalam hal ini adalah penghulu misalnya. Di desa-desa itu ada penghulu ya, maka penghululah yang harus menghadiri ikrar hibahnya, yang harus menghadiri ikrar wasiatnya. Paham enggak? Tahu enggak penghulu? Bukan hanya penghulu itu adalah ahli agama. Dia bukan hanya sekedar nikah, dia ahli agama. Makanya terkait soal-soal agama, waris, wakaf, infak itu penghulu yang punya tugas. Nah, di hukum adat kita itu kepala desa itu adalah kepala adat. Putusan Mahkamah Agung, jurisprudensi Mahkamah Agung, jual beli dinyatakan sah secara adat kalau dilakukan di hadapan kepala adat. Kepala adat itu adalah kepala desa. Bukan orang hanya buat surat jual beli, kepala desa tanda tangan, enggak. Jual beli itu kan terang, tunai. Nah, dia tidak, kenapa dikatakan terang? Terang itu adalah disaksikan oleh banyak orang. Dia jual beli. Jurisprudensi. Tunai ada proses levering. Proses si penjual menyerahkan barangnya, si pembeli menyerahkan uangnya. Maka sah. Dan ketiga adalah halal. Barang yang dijual adalah barang kepunyaannya. Bukan punya orang lain. Bukan masih dalam sengketa waris. Belum dibagi waris tapi sudah dijual. Nah, itu tidak sah. Tidak halal kemudian. Itu. Dan itu bukan wajib ya, harus. Yang katanya nama harus itu adalah imperatif. Yang namanya imperatif tidak boleh tidak, wajib dilakukan di depan kepala adat. Kepala adat di dalam jurisprudensi itu adalah kepala desa. Itu kalau jual beli secara adat. Nah, yang dikatakan jual beli secara adat adalah jual beli yang dilakukan terhadap objek tanah yang belum bersertifikat. Kalau yang sudah bersertifikat, jual beli dikatakan sah harus di hadapan notaris atau pejabat pembuat akte tanah. Karena itu bunyi undang-undang. Nah, makanya kalau sudah punya sertifikat, jangan jual beli di kantor desa. Jual belinya di notaris. Tidak sah jual beli di kantor desa. Karena kepala desa tidak boleh buat surat jual beli. Karena dia bukan pejabat umum. Pejabat umum itu adalah notaris. Kalau tanah kita sudah bersertifikat. Tapi kalau belum bersertifikat, kita jual beli di depan kantor desa. Makanya yang dibuat oleh kepala desa itu bukan surat jual beli, pernyataan jual beli. Jadi para pihak ini menyatakan menjual barangnya, pihak kedua membeli barangnya. Ada proses levering kemudian, proses pelepasan. Menyerahkan barang, menyerahkan uang di hadapan kepala desa atau kepala adat. Nggak ada yang boleh mewakili, harus kepala desa. Nggak boleh kardus, nggak boleh sekdes. Itu bunyi jurisprudensi, karena itu hukum adat. Itu orang salah mempersepsikan kemudian posisi kedudukan kepala desa itu di dalam surat pernyataan jual beli itu kadang-kadang salah. Kadang-kadang ada orang punya sertifikat, dia jual beli di kantor desa. Itu. Ya itu akibat ketidaktahuan hukum kan? Ketidaktahuan hukum dan pengetahuan hukumnya kemudian di situ yang dikatakan oleh hukum administrasi itu adalah penyalahgunaan wewenang. Nah, itu hukum administrasi. Penyalahgunaan wewenang itu bukan kewenangannya, dia buat surat kepala desa. Nah, itu yang disebut dengan advocacy istilahnya, perbuatan melanggar hukum. Kalau perbuatan melanggar hukum, maka surat-surat yang dibuat batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum. Ya, batal demi hukum. Karena bukan kewenangannya. Makanya ngecek itu kan substansi dan prosedur.
Substansinya apakah dia punya kewenangan membuat surat jual beli atau tidak. Kalau tidak punya kewenangan, ketika ada surat jual beli itu maka batal demi hukum. Nah, gimana? Dua-duanya ada BPHTB namanya. Bea perolehan hak atas tanah, BPHTB. Nggak salah itu sama-sama 5%. Kalau pihak penjual itu dipotong 60.000. Dari total penjualan dipotong 60.000. Dia lebih sedikit dari belum PPh. Gitu. PPh ini pajak penghasilan. Makanya pajak penghasilan. Kenapa kemudian orang dibebankan pajak yang begitu mahal? Supaya tidak gampang jual beli, itu tidak gampang. Jangan lihat uangnya saja baru cepat jual beli. Begitu sudah pelunasan, nggak mau dilunasin tanahnya orang. Tuhan ini tidak menciptakan tanah. Nggak ada lagi tanah ini. Makanya kalau punya warisan jangan dijual. Ya silakan. Silakan. Dulu kan di kampung nih, dulu kan ada seseorang yang menjual tanahnya melalui tiket ke kades, ke kawin. Nah kawin ini dia berkomunikasi sama kades. Nah lalu kades ini ditemukanlah sama orang yang membelinya. Nah setelah itu kades ini memberikan uang kepada yang punya tanah, karena kan posisinya punya tanah jauh. Nah, tiba-tiba setelah 25 tahun kemudian, yang punya tanah ini meminta kejelasan bahwa kalau memang itu dibeli, kades itu memberikan saya uang dulu untuk dibeli, mana ada jual belinya. Terus yang kedua, di sini yang punya tanah ini berhak nggak dia mengambil tanahnya? Kalau dia mengambilnya, apakah itu bisa diambil kembali Pak? Itu apakah tanah itu atau tidak sah? Pernah jual beli enggak? Ya. Pernah jual beli enggak? Yang diangkatnya itu ini kan yang punya tanah ini dia merasa lebih jauh. Nah terus dia artinya dia punya kakak saudara. Nah saudara ini ingin membeli tanahnya, tapi saudaranya ini lewat kades dulu lalu ke kades. Nah kades ini yang memberikan saudaranya ini uang. Iya terus. Tapi di zaman dulu kan uang 500.000 dapatnya 13 arah. Iya harga emas itu. Ya. Kalau mau diambil lagi yang 13 arah ini karena tidak ada surat jual belinya. Itu apakah sah secara hukumnya atau kalau memang diambil boleh gitu Pak, kalau memang digugat? Tinggal tanya dia sudah jual atau belum. Jangan dia kemudian barang yang sudah dijual dia mau ambil lagi. Memang dia suruh kakaknya yang membelinya. Tapi kakak yang membelinya ini dia lewat kades lalu kades lalu kades. Nah, kades ini yang namanya jual beli tidak ada akte jual belinya. Nah, sekarang yang saudara ini ikut dia mengambil haknya, bersedia atau sekarang lagi kita itu apakah itu bagaimana menurut mediasi saja itu. Ini saja begini saya ceritakan. Putusan pengadilan itu bisa. Hukum itu tidak berlaku surut, itu pertama. Tidak ada di hukum itu mengenal asas retroaktif. Jadi dia asasnya ada non retroaktif. Hukum tidak bisa berlaku surut. Harga yang dulu tidak bisa diterapkan dengan harga sekarang. Kalau jual beli yang dulu sudah diakui dia melakukan jual beli 500.000, maka cara mengujinya adalah harga emas dulu itu berapa.
Kenapa mata uang dengan standar harga emas? Ntar dulu, dengan standar harga emas. Yaitu harga emas itu harga emas atau harga sapi misalnya. Itu harga tanah dulu. Kalau harga tanah yang sekarang disamakan dengan harga yang dulu itu nggak bisa. Dia kembalikan. Kalau tidak ada surat jual beli misalnya, kan ada akad. Akad itu dalam hukum Islam itu adalah pernyataan kesepakatan. Nah, jadi yang jual itu siapa? Yang jual itu yang di merantau ini. Nah, tapi kalian ini tidak mengatakan ini uang 500.000 bayar tanah, itu tidak ada kata yang ini, sedangkan kalian sudah mati ya. Tapi ada buktinya dua, buktinya dua masih hidup. Jadi sikap diam dia itu dinilai oleh hukum. Jadi dia membiarkan peristiwa yang dahulu itu baru sekarang dia gugat itu dinilai oleh hukum. Kenapa dia diam dulu? Nggak bisa ngomong begitu itu. Tapi kalau komunikasi zaman dulu itu kan susah, Pak. Nggak bisa kita. Nggak bisa kita asumsi begini nggak bisa di dalam hukum itu. Hukum itu tidak dengan asumsi. Hukum itu dengan kepastian dia. Tapi ada sampingnya yang dua itu. Kenapa dia dengan kepastian? Karena peristiwa lampau itu dia mengakui. Kecuali pada peristiwa lampau itu dia menolak terus-menerus. Terjadi penolakan terus-menerus. Nggak bisa kita bilang tapi, saya katakan itu. Ini hukum ini, kita bicara hukum. Di pengadilan seperti itu. Banyak orang menggugat, tidak punya surat. Saya pernah lakukan itu. Tidak punya surat. Memang di pengadilan umum, di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, orang yang jual beli secara lisan selalu kalah. Tapi begitu masuk Mahkamah Agung menilai dengan peristiwa lampau dan sikap diamnya. Nggak bisa kita bilang. Bukan, ada daluarsa istilahnya. Di akad dari kalian itu katanya kadus itu tidak mengatakan. Ya dia gugat aja gitu kan, lebih baik dia gugat aja. Nanti kan hukum yang membuktikan. Nah, dia gugat aja. Cuma saya mau bilang tanah cuma 13 are, dia mau menggugat nilai tanahnya tidak sampai 1 miliar misalnya tuh arenya. Dia mau minta tambahan itu istilahnya. Jadi Lombok ini 25 tahun yang lalu itu tidak dengan seperti hari ini misalnya. Itu Lombok. Nah, Lombok 25 tahun yang lalu tidak ada listrik. Terus diingat, tidak ada listrik, orang bertani susah, air susah, gitu ya. Karena yang namanya orang buat sawah itu tidak bisa setahun 2 tahun. Itu kenapa tanah pertanian sawah itu mahal harganya ketimbang ladang, ketimbang kebun. Karena orang buat sawah itu prosesnya cukup panjang. Dia harus mencari sumber air untuk bisa diairin menjadi sawah. Beda dengan ladang ya. Kalau ladang kan sawah tidak ada hujan. Hanya bisa ditanam pada saat musim hujan. Kalau tidak ada hujan, tidak bisa ditanam. Itu. Nah, di dalam hukum adat itu ada banyak model secara antropologi maupun sosiologi itu banyak model perkampungan orang bisa dinilai. Misalnya pohon kelapa itu bisa jadi bukti bahwa pernah ada orang bertempat tinggal di situ, bercocok tanam di situ.
Itu secara ilmu antropologi dan ilmu sosiologi. Karena pohon kelapa itu pasti ditanam, bukan tumbuh sendiri. Itu diingat. Itu ilmunya. Makanya orang buat sawah itu tidak bisa setahun maupun 5 tahun. Dia bisa bertahun-tahun baru menjadi sawah. Lombok ini dulu hutan gitu kan. Kebun. Walaupun dia sudah jadi hutan, jadi sawah, bisa jadi kebun lagi kembali karena tidak adanya air atau kelebihan air. Maka dia dibuat menjadi kebun. Di situ. Nah, peristiwa-peristiwa itu yang akan dinilai. Hakim Agung ini kan bukan orang yang sarjana hukum saja. Latar belakang dia adalah ahli hukum, kemudian bisa menjadi hakim agung. Nah, makanya kalau belajar putusan hakim, bacalah putusan-putusan Mahkamah Agung, jurisprudensi. Di situ sumber hukum sebetulnya. Nah, sumber hukum orang bisa melihat kemana arahnya, gini seperti ini. Gitu. Nah, sarjana hukum kita ini kan kadang-kadang malas baca putusan Mahkamah Agung, malas baca jurisprudensi. Nah, padahal itu sumber hukum yang kita tahu, putusan hakim. Nah, dalam hierarki peraturan perundang-undang, dalam hierarki ilmu hukum, putusan pengadilan itu adalah berada pada lapisan terbawah, lapisan dasar kemudian. Itu dalam piramida ilmu hukum. Bukan di sini. Sini kayaknya. Nah ini, jadi ada Grundnorm, ada konstitusi, ada undang-undang dan kebiasaan, ada putusan hakim. Jauh lagi dia macet. Nah ini. Jadi ada Grundnorm, ada konstitusi, ada undang-undang dan kebiasaan. Kebiasaan tadi itu hukum adat. Ada undang-undang dalam arti yang tertulis dan ada kebiasaan yang tidak tertulis. Itu lapisannya. Grundnorm itu adalah hukum dasar. Kalau di kita itu hukum dasar itu adalah Pancasila. Beruntung kita punya Pancasila. Kalau kita tidak punya Pancasila mungkin sudah bubar Indonesia ini kan. Jadi Pancasila ini yang mempersatukan suku bangsa yang begitu banyak ini. Dengan Pancasila orang bisa bersatu, dengan Pancasila orang masih bisa untuk tidak ditarik. Nah, itu Grundnorm. Jadi kita berketuhanan Yang Maha Esa, kita berkeadilan, kita berpersatuan, kita bermusyawarah, baru kita bicara soal keadilan sosial kemudian terakhirnya. Nah, ini Grundnorm. Kemudian ada konstitusi. Konstitusi kita itu Undang-Undang 45. Kemudian ada undang-undang dan kebiasaan. Undang-undang dan kebiasaan itu hierarki tadi itu. Ada Undang-Undang 45 sampai dengan ke peraturan daerah. Dan ada kebiasaan, ada hukum adat di daerah-daerah setempat. Baru kita bicara soal putusan badan peradilan. Nah, kalau menurut katanya Kelser itu hukum itu bersifat hierarki. Jadi inilah hierarkinya. Kenapa putusan pengadilan dikatakan sebagai bagian dari lapisan ilmu hukum? Karena putusan pengadilan itu adalah putusan yang lahir dari proses pengujian fakta. Bukan pengujian ini katanya ini katanya ini, enggak. Yang diuji itu adalah fakta. Makanya yang syarat orang menjadi saksi itu, dia melihat sendiri, dia mendengar sendiri peristiwa itu, dia ada di situ, dan dia kemudian dapat dikategorikan sebagai saksi. Bukan kemudian dia dapat cerita. Kalau dia dapat cerita dari orang lain, itu yang dikenal dalam hukum itu namanya saksi da auditu. Saksi yang keterangannya didengar dari orang lain, bukan dianggap sebagai saksi. Itu beda. Beda saksi yang melihat dan menyaksikan langsung itu dengan saksi da auditu. Kalau saksi yang menyaksikan langsung itu dia tahu peristiwanya. Jam berapa ketemunya, jam berapa transaksinya itu tahu.
Nah, kenapa transaksi di PPAT atau notaris itu dianggap sah? Karena dia pejabat umum. Hati-hati mengatakan saya tidak pernah tanda tangan akte di notaris. Misalnya ada surat jual beli dibuat notaris, tiba-tiba mengatakan tidak pernah tanda tangan surat jual beli. Hati-hati itu. Karena notaris itu rekam. Karena itu protokolnya notaris. Orang jual beli selalu difoto, orang jual beli selalu direkam. Kalau dulu masih difoto ya. Kalau sekarang tidak perlu dipoto karena ada CCTV-nya. Divideokan, disimpan. Jadi disimpanlah dalam minutanya itu. Minuta itu kan yang ditandatanganin. Videonya langsung disimpan di minutanya karena itu dokumen negara. Jadi akte yang dibuat di notaris itu dokumen negara. Bukan dokumen notaris, dokumen negara. Dalam 5 tahun diambil oleh negara, disimpanlah di Badan Arsip Nasional. Itu. Kalau kita bilang tidak pernah tanda tangan surat, tapi ada videonya. Nah itu hati-hati menyatakan tidak pernah tanda tangan surat. Notaris tidak bodoh, notaris itu pintar. Nah, kan banyak masyarakat ini saya buat tanda tangan surat kertas kosong katanya. Tapi begitu dibuka videonya, nah diam. Nah itu yang tidak selektifnya pengacara menguji keterangan. Makanya menjadi pengacara itu 75% dia percaya sama kliennya, 25% dia tidak percaya. Tidak boleh 100% dia harus percaya, karena pasti bohong kliennya. Pengacara tidak boleh percaya 100% terhadap kliennya, itu haram itu hukumnya. Tidak boleh pengacara percaya terhadap kliennya 100%. 75% dia percaya, 25%-nya tidak percaya. Karena pasti dia berbohong supaya dia menang. Itu. Begitu dia bohong, kesulitan. Jadi kalau pengacara begitu ketemu orang mau dibayar, dia percaya betul kata orang itu, yakin saya itu dia kata sesat dalam pembelaannya. Gitu. Karena kan pengacara itu kan bukan kemudian membela yang bayar, tapi menempatkan hukum pada tempatnya. Itu yang kamu diuji, menempatkan hukum itu pada tempatnya. Itu prinsipnya. Kenapa lahir pengacara? Ya karena dia ingin menempatkan hukum pada tempatnya, bukan kemudian ingin memenangkan membela kepentingan klien, enggak, tapi menempatkan hukum. Kalau dia harus kalah ya kalah gitu kan. Gitu, makanya di dalam ilmu hukum itu ada etika dan profesi hukum. Nanti kita bicara di etika dan profesi hukum, ada filsafat hukum, ada logika hukum. Nanti semester 3 itu ada logika hukum. Ada etika dan profesi hukum. Semester 5 ada filsafat hukum. Itu bicara soal logika itu ada logika sesat. Kita tahu orang bicara itu sesat. Karena ada logika ilmu dia membuat logika orang untuk percaya dia itu padahal itu sesat. Logika yang dia bangun adalah logika sesat. Logika yang tidak pantas dia bangun tapi dia coba mengarahkan untuk kita percaya pada dia. Itu ada ilmunya. Itu yang disebut dengan falasi istilahnya. Falasi itu cara berpikir logika hukum soal kesesatan berpikir. Gitu. Itu nanti di semester 3 tidak salah. Semester depan itu bicara akan belajar soal logika hukum, logika dan penerapan hukum. Kenapa putusan pengadilan itu lahir dari sebuah penerapan hukum? Karena dia bicara fakta. Nah, fakta itu diuji oleh para pihak. Nah, itu yang kemudian ada asasnya para pihak ini harus didengar kesaksiannya. Maksudnya dengan kesaksiannya adalah pihak penggugat, tergugat harus didengar kesaksiannya. Tidak bisa sebelah. Kita membenarkan yang A, membenarkan yang B. Itu hakim. Makanya hakim bersifat imparsial. Dia posisi dalam tengah-tengah. Nah, di pemerintahan juga demikian. Pemerintahan itu tidak boleh memihak salah satu pihak. Posisinya di tengah-tengah. Mediator seperti itu. Ada pertanyaan? Nah, ada kita akhiri ya. Lalu bisa absen siapa nih? Istiqomah ya? Istiqomah mana? Mana suaranya? Muhammad Imam Faisal hadir, Pak. Ya. Muhammad Imam Faisal.
Ya, saya absen ini. Saya mau tutup dulu. Pak, suara saya agak hilang, Pak. Mana dia ini? Pak, saya istiqomah, Pak. Pak. Pak, Sudah saya absen kan? Pak istiqomah udah. Sudah saya absen semuanya itu hadir. Kecuali yang belum isi KRS. Karena nggak bisa saya buka lagi. Iya, Pak. Punya aku udah siapa ini? itu. Imam Faisal ya? Iya, Pak, Muhammad Imam Faisal, Pak. Imam Faisal. Hadir. Imam Faisal, mana ada Imam? Pak. Imam Faisal, ini Istiqomah nih. Istiqomah Nur Hayati Putri sudah hadir itu. Saya, Pak. Istiqomah sudah saya Saya absen. di sini, Imam Faisal Pak. mana? Muhammad Imam Faisal, Pak, hadir. Ya, saya absen. Nah, ini hadir, udah. Sudah, silakan. Silakan bisa keluar. Saya tutup dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sudah saya absen. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, terima kasih, Pak. Yuk.